Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Hairunisa dengan NIM 0805 128242931 dari kelas L1. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari praktikum yang didapat pada saat praktikum survei dan pemetaan. Jadi yang pertama itu ada peta. Peta itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk merepresentasikan gambaran permukaan bumi secara nyata dan dapat dilihat dalam bentuk kertas, layar, ataupun monitor yang diperkecil dalam skala tertentu. Dan juga dapat dilihat dari atas, serta di dalamnya memuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Nah, jadi orang yang membuat peta itu disebut kartografer. Selanjutnya itu ada peta analog. Peta analog merupakan bentuk tradisional dari data spasial, di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas. Umumnya peta analog ini dibuat dengan teknik kartografi. Jadi fungsi peta itu digunakan sebagai media pembelajaran, sebagai alat peraga, dan juga sebagai peragaan untuk menjelaskan suatu fenomena muka bumi. Nah, peta rupa bumi secara geografi juga memiliki fungsi sebagai fisikal, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur peta. Yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga tanda arah, yang keempat tata warna, yang kelima simbol peta, yang keenam lettering, yang ketujuh legenda, yang kedelapan insert peta, yang kesembilan garis astronomis, yang ke-10 garis tepi, dan yang terakhir itu ada tahun pembuatan. Jadi, skala peta itu merupakan perbandingan jarak antara peta dengan jarak sebenarnya. Skala tersebut juga bisa berupa angka atau numerik. Terus, judul peta itu merupakan keterangan utama yang menunjukkan isi, tema atau wilayah yang dipetakan. Biasanya, judul peta ini terletak di bagian atas peta. Terus ada tanda arah itu sebagai petunjuk atau berupa panah yang menunjukkan arah mata angin. Terus ada simbol peta. Simbol peta ini merupakan tanda atau gambar khusus untuk membedakan. Lanjut ada tanda warna, di mana ini kalau warna hijau itu menunjukkan dataran rendah, warna coklat itu pegunungan, dan warna biru itu perairan. Terus ada lettering. Lettering ini berupa tulisan atau teks pada peta yang berfungsi memberi keterangan. Biasanya itu memberi nama tempat, sungai, gunung, atau objek lainnya. Selanjutnya itu ada legenda. Legenda ini mengenai keterangan atau arti simbol, warna atau tanda pada peta. Biasanya legenda ini terletak di bagian bawah atau samping peta. Selanjutnya ada insert peta. Insert peta ini merupakan peta kecil tambahan yang dicantumkan pada peta utama. Fungsinya ini untuk menunjukkan lokasi wilayah dalam cakupan yang lebih luas. Terus ada garis astronomis, di mana garis astronomis ini merupakan garis bujur dan garis lintang yang digambarkan pada peta untuk menunjukkan letak suatu tempat secara astronomis. Dan juga ada garis tepi dan tahun pembuatan. Nah, garis tepi ini merupakan garis pembatas yang mengelilingi bidang peta agar terlihat rapi. Terakhir itu ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini menunjukkan informasi kapan peta itu dibuat dan juga untuk mengetahui keakuratan dan aktualitas pada peta tersebut. Selanjutnya ada contoh peta analog. Jadi contoh peta analog ini ada 3. Yang pertama itu peta topografi, yang kedua peta tanah, yang ketiga peta jalur transportasi, yaitu peta dalam bentuk cetak. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari praktikum survei dan pemetaan materi peta analog ini adalah peta itu sangat penting atau media penting untuk menyajikan informasi spasial secara visual sehingga memudahkan pemahaman lokasi, arah, serta hubungan antar wilayah. Saran yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini yaitu dimohon kepada abang dan kakak
yang sedang menyampaikan materi dimohon untuk tidak terlalu terburu-buru agar praktikannya dapat lebih memahami dan juga lebih detail mencatat apa yang disampaikan oleh abang dan kakak pemateri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran pada praktikum survei dan pemetaan materi peta analog ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.